Kasus Agus Salim versus Pratiwi Novianti melebar dan menyeret sejumlah sosok kontroversial seperti Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang pertama kali menampilkan Agus di podcastnya. Auto ciut ketika disatroni Densu di rumahnya, mengapa setelah Densu pulang, Farhad berkoar tidak takut seujung kuku pun dengan Densu. Seperti apa reaksi Densu usai dirinya dilaporkan Farhad atas dugaan diskriminasi ras? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya, Donna Arsinta, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Perseteruan Agus Salim korban penyiraman air keras versus Pratiwi Novianti makin melebar dan menyeret sosok kontroversial seperti pengacara Farhad Abbas dan Denny Sumargo, orang yang pertama kali menampilkan Agus Salim di podcastnya. Pada mulanya kedua tokoh itu berseteru melalui media sosial, namun berlanjut secara nyata bahkan Denny Sumargo menyatroni rumah Farhad Abbas dan meminta pertanggungjawaban Farhad Abbas atas ungkapannya yang bernada tantangan kepada Denny Sumargo. Ya, jadi kalau kita bilang PKI dia pembela kaum lemah, ya. Saya nggak kepikiran majak muka itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Salaman dong, ya ini aja. Nggak perlu salah. Saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani termasuk lu kan. Jadi hari ini gue klarifikasi sama lu, gue datang langsung, gue fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan bro. Tapi kalau gue ditantang, Sirin apa C? Itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai Siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Kemarin tuh memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densu mendatangin saya. Padahal dia mengatakan pada saya duluan bahwa ketika kau mengganggu kehormatan saya, masalahmu bukan dengan body saya, tapi dengan hukum. Setelah keduanya bertemu, terlihat Denny Sumargo berada di atas angin, sementara Farhad Abbas lebih banyak diam. Namun seusai pertemuan itu, Farhad Abbas mengaku baru sadar jika kedatangan Denny Sumargo itu bukan bertamu, melainkan menuntut pertanggungjawaban Farhad Abbas. Sebab itulah Farhad Abbas yang ditemui mengaku kesal dengan sikap Denny Sumargo. Lalu mengapa Farhad Abbas baru kesal, bahkan kembali mengungkapkan kalimat bernada tantangan usai insiden Denny Sumargo menyatroni rumahnya? Tiba-tiba ngomong gini, katanya kau saya, silakan saya tidak akan membalas, saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita nggak mungkin dong. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong kau pintar lah, kau orang pintar. Itu menurut saya bahasa Korea katanya. Great. Hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Dia bilang, iya lu gua Farhad Abbas merasa semakin kesal setelah menyadari jika Denny Sumargo menyebutkan kalimat yang dianggapnya bernada rasial. Ia bahkan mengeluarkan gadget dan memutar salah satu cuplikan ujaran Denny Sumargo yang disebut Farhad Abbas sebagai ujaran kebencian. Jadi saya minta teman-teman paham lah. Ya. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi ke umum. Aku laporin. Kami udah punya kalimat-kalimat ini nih, contohnya nih. Dia ngajak orang berantem, cabut. Saya baru tahu ini, ya kan? Sarah. Setelah itu, Farhad Abbas kembali berkoar akan mempolisikan Denny Sumargo. Kala itu, Denny Sumargo berujar santai dan mempersilahkan Farhad Abbas melaporkannya ke polisi.
loh, nggak begitu gitu. Ya, mereka anggap kan dia lebih muda dari saya, ngomong kau etika, ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Ya, saya agak kesel gitu, betul kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan dan saya akan laporkan dia polisi nih. Bisa jadi karena masih menyimpan rasa kesal kepada sikap Denny Sumargo yang menyatroni rumahnya dengan sikap yang dianggapnya kurang sopan yang merendahkan Farhad Abbas. Ditambah tudingan warganet yang menyebut Farhad Abbas nyalinya ciut ketika berhadapan dengan Denny Sumargo. Akhirnya mantan suami Nia Daniati itu dengan mantap menempuh jalur hukum. Bersama Krishna Murti kuasa hukumnya, ia melaporkan suami Olive itu ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan diskriminasi ras dan ujaran kebencian. Hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhad, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16 atau Pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Kegaduhan yang terjadi antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo menarik perhatian publik. Kedua tokoh yang juga publik figur itu rupanya mempertontonkan sikap yang tak sepatutnya dan terkesan kurang bijak. Bahkan aksi Farhad Abbas yang nekat melanjutkan kasus ini ke polisi diduga sebagian besar publik merupakan cara Farhad Abbas mengalihkan isu soal tudingan penggelapan dana titipan sebesar 30 miliar milik sejumlah member UMKM. Benarkah demikian? Jadi sebelum kami ke sini tadi jam 11 sudah di rumah Bu Elsa Sharif. Cuman biasanya kalau di Bu Elsa Sharif, ya Bu Elsa Sharif itu diarahkan juga ke Farhad Abbas. Begitu juga sebaliknya, kalau ke Farhad Abbas diarahkan juga ke Elsa. Jadi tadi ke Elsa udah tutup, makanya teman-teman udah pada ke sini. Itu ada tanda tangan dan bukti-bukti dana tersebut sebesar puluhan miliar rupiah. Dananya tersebut dipegang oleh Direktur PT Aku Cinta Memiles sekarang, F. Suganda, dan telah kita laporkan di Polres Jakarta Utara. Makanya itu kita juga berkonsolidasi, bergabung dengan grup Memiles untuk melaporkan balik. Gitu. Seharusnya yang dikejar sana, bukan Pak Farhad. Aku Cinta Memiles itu bukan perusahaan yang itu. Jadi jangan bersilat lidah gitu. Coba hadirkanlah Farhad yang harus konfirmasi langsung gitu. Nggak usah anggotanya gitu ya. Nggak usah sampai harus pelaporan yang dibahasakan. Ya member-member dalam hal ini rakyat UMKM, mereka orang kecil ya. Nggak bisa membayar pengacara gitu, sehingga maunya menagih secara langsung. Jadi Mbak, itu saya serahkan aja lah, walaupun seperti apapun lah itu, saya kan nggak tahu jalan Allah itu seperti apa, mau ada keributan seperti apa. Setidaknya kita tetap berusaha berdoa sama Allah aja, udah itu aja sih Mbak. Wah, itu aku juga kaget sih ya, karena di luar dari kuasa kita, itu kan urusan Bang Denny Sumargo dan FA ya. Jadi itu nggak ada sangkut pautnya sama aku sih, karena Bang Denny Sumargo benar-benar netral sih. Sih ngelihatnya ya dari sisi waktu mereka ketemu itu kan udah selesai tuh ya. Terus aku lihat juga mereka udah Densu dengan apa ya laki lah ya gitu ya. Ya udah dia berani loh datangi rumahnya Farhad. Terus sekarang kalau misalnya sampai Farhadnya melaporkan apalagi pencemaran nama baik lah, berarti pada saat itu ketemu itu berarti dia hanya membahas tentang yang jontor-jontoran lah. Kenapa nggak jontor-jontoran? Terus kenapa sekarang dipanjangin lagi masalah yang di medsos yang dia mengetik itu kan? Ya terserah dia lah, kita lihat aja nanti kedepannya kayak gimana gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Om sebenarnya nggak mau berkomentar banyak karena masing-masing itu semuanya itu adalah teman semua. Farhad juga adalah sahabat, teman, Om kenal, Densu juga Om kenal. Dan mereka ini kan sebenarnya komunitas-komunitas yang ini aja sebenarnya. Satu sama lain itu ya komunitas yang saling kenal satu sama lain lah. Intinya bagi Om sekarang, yang dijaga itu adalah mulut. Yang bisa Om mengimbau
ke kawan-kawan ini mulut, karena mulut itulah terjadinya sesuatu permasalahan. Ya, bukan Farhad Abbas jika tidak ribut dengan orang-orang di sekelilingnya. Faktanya, Farhad selalu ribut dengan semua mantan istrinya, dari Nia Daniati hingga Regina Saputri. Bahkan hubungan Farhad dengan kliennya sendiri acap kali berakhir kurang menyenangkan. Contohnya hubungan Farhad dengan Pablo Benua, mantan kliennya. Kini seperti musuh abadi karena suami Ray Utami itu kecewa dengan cara Farhad mengawal kasusnya. Pablo yang membela Novi kini khawatir Agus akan bernasib buruk karena diduga orientasi Farhad bukan fokus menangani kasus klien, tapi sibuk lapor sana-sini.